Halo, nama gua Aristo Pangaribuan. Gua adalah advokat dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kalau lo ingat, gua beberapa kali membuat research education series, berbagi pengalaman, berbagi tips tentang membuat riset, cara menulis, bagaimana membaca, mindset penulisan. Dan udah lama gua vakum ya. Terakhir mungkin beberapa tahun lalu di 2021. Sekarang gua kembali membuat video ini. Tujuannya adalah untuk sharing pengalaman gua, bagaimana gua yang mengaplikasikan teknik yang gua sharing itu ternyata mentransform pengalaman gua dalam menulis, dan utamanya membuat gua lulus dengan baik studi doktoral hukum gua di University of Washington. Jadi singkat kata, setelah gue aplikasikan teknik itu, menulis menjadi sesuatu hobi. Pada akhirnya, gue ternyata mampu melahirkan beberapa tulisan. Karena gue dosen, gue harus menulis di jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Tapi gue berpikir kalau gue menulis dalam bahasa Inggris, padahal gue dosen, mahasiswa gue Indonesia, dan topik yang gue bahas tentang Indonesia, gue memutuskan untuk mengembangkan tulisan gue dalam bahasa Indonesia dan menerbitkannya menjadi sebuah buku. Nah, judulnya ini Dekonstruksi Hukum Acara Pidana di Indonesia. Kenapa gue tulis buku ini? Kenapa gue niat banget gitu loh bikin buku ini? Ya tentunya selain ini memang bidang ilmu gue, dan gue dosen di bidang hukum acara pidana, tapi gue menulis dengan alasan yang lebih fundamental lagi. Kenapa? Gini, dekonstruksi itu artinya membongkar. Ya, membongkar apa sih hukum acara pidana di Indonesia? Apa sih itu hukum acara pidana? Nah, kenapa gue mau bongkar? Gini, hukum acara pidana ini buat gue hukum yang paling powerful. Kenapa? Hukum ini menentukan seberapa gampang atau seberapa susah negara, dalam hal ini aparatur penegak hukumnya, misalnya kayak polisi, jaksa, itu mengambil satu hal yang paling penting dalam hidup lo, yaitu freedom atau kebebasan lo. Jadi dia mengatur seberapa gampang lo dipanggil polisi, lo ditahan, rumah lo dimasukin polisi, barang lo disita, atau lo dikirim ke pengadilan, atau lo dikirim ke penjara. Jadi buat gue ini sangat penting ya. Kenapa? Karena itu bersentuhan langsung. Karena itu bersentuhan langsung dengan nasib lo, dengan diri lo. Ditambah lagi ya, sekarang kita syuting di bulan Agustus. Ini pemerintah dan DPR lagi mau merubah hukum acara pidana kita. Mungkin gak banyak yang ngeh tentang topik ini. Inilah salah satu tujuan gue menulis buku ini, dan kemudian gue membuat video ini. Bagian pertama dalam buku gua ini sebenarnya membedah operating system, kalau bahasa sederhananya ya. Kayak ya handphone lah, ada Android, ada iPhone. Ini operating systemnya apa sih? Apa maksud operating system? Operating system ini menentukan ini gampang apa susah hidup lo nanti diambil oleh negara. Nah, di bab pertama ini gua membahas tentang bagaimana sebenarnya proses pembentukan undang-undangnya. Apa sih debatnya? Jadi ketika KUHP ini dibuat, debatnya itu ada dua spektrum. Spektrum yang pertama adalah spektrum otoritarianisme. Apa sih otoritarianisme? Kita sering dengar. Otoritarianisme secara sederhana adalah ya otoriter. Otoriter artinya negara itu berkuasa akan diri lo, akan individu. Negara lebih berkuasa. Artinya kalau negara lebih berkuasa, negara digampangin tuh buat nahan lo, buat nangkep lo, buat nyita barang lo. Ya memang efek negatifnya karena negara digampangin ya. Sekarang yang terjadi adalah ya abuse of power, kewenang-wenangan. Misalnya lu sering dengar ada orang diperes, ada orang dikriminalisasi. Nah, ini adalah efek otoritarianisme. Nah, sebaliknya ada juga faksi ketika pembentukan undang-undang KUHP yang lama yang tahun 81 ini ya sekarang mau dirubah, ada faksi yang voicing atau menyuarakan liberalisme. Apa sih liberalisme sebenarnya? Kita juga sering dengar, tapi sederhananya dalam konteks ini liberalisme adalah kepentingan individu itu harus di atas daripada kepentingan negara. Artinya, dalam konteks ini negara harus disusahin untuk nangkep lo, karena yang mau diambil adalah kebebasan individu lo. Itulah core point atau core tenet dari liberalisme. Kekuasaan individu, dignity dari individu itu harus paling tidak sama besar dengan kekuasaan negara, atau kalau ada gapnya itu nggak terlalu jauh. Nah, ini ada pertarungan antara otoritarianisme dan liberalisme.
long story short, di KUHP kita yang menang adalah otoritarianisme. Itu sih nggak mengejutkan ya, karena dibentuk tahun 81, ketika itu rezimnya rezim otoriter militer Presiden Soeharto. Jadi fokusnya adalah penegakan hukum, artinya gue mau menegakkan hukum nih. Gue mau nangkepin orang, lu jangan larang gue nangkepin orang. Jangan bikin undang-undang yang susah buat gue nangkepin orang. Nah, lu bisa lihat di bab pertama dalam buku gue ini, bagaimana perdebatannya. Kemudian bagaimana memetakannya nanti perubahannya ke depan. Apakah dengan perubahan undang-undang KUHP ini masih ada debat-debat itu? Dan kalau ada dua spektrum itu, KUHP kita kemana nih spektrumnya? Kepada otoritarianisme atau kepada liberalisme? Nah, di bagian yang kedua, ini lebih detail lagi tentang sistem pembuktian. Nah, sistem pembuktian dalam acara pidana itu buat gua selalu bilang adalah nyawanya. Kenapa nyawanya? Karena sistem pembuktian ini yang menjadi alat justifikasi kalau polisi udah bisa nangkap orang. Kan kita suka dengar tuh, gua punya bukti. Nah, sistem pembuktian ini menentukan apa sih bukti itu dan bukti apa yang diperlukan untuk menangkap orang, menahan orang, atau mengirim orang ke penjara. Nah, di sini gua membahas bahwa standar pembuktian yang tinggi itu artinya lebih susah lah kalau mengambil kebebasan orang. Atau yang rendah itu lebih gampang, itu pilihan politik. Nah, pilihan politik yang ditentukan apa? Ditentukan oleh ideologi tadi. Karena turunannya tadi, otoritarianisme, negara tidak boleh dilarang. Nggak boleh dilarang-larang banget lah untuk mengambil kebebasan orang. Karena negara katanya punya misi dan tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban. Nah, ini adalah tadi gue bilang operating sistemnya yang kemudian masuk di dalam sistem pembuktian. Nah, no wonder, no surprise, sistem pembuktian kita itu rendah. Gampang sederhananya untuk nangkep orang, untuk nahan orang di Indonesia gampang. Makanya kita sering dengar juga berita bahwa orang dikriminalisasi, orang tiba-tiba ditangkep, orang tiba-tiba ditahan. Karena memang desain hukumnya memperbolehkan untuk itu. Pilihan politiknya memperbolehkan untuk itu. Nah, bagaimana di masa depan nih dalam RUU KUHP kita yang lagi katanya mau dirubah? Ternyata nggak ada perubahan dan minim sekali diskusi tentang sistem pembuktian ini. Padahal ini seperti gue bilang tadi adalah nyawanya. Kalau nyawanya itu tidak didiskusikan, makanya gue bilang, gue jujur, gue agak pesimis dengan arah perubahan hukum acara pidana kita ke depan. Mungkin lo pernah dengar berita belakangan ini ada polisi menguntit jaksa, ada polisi misalnya berantem sama jaksa. Nah, gue membahas tentang persaingan kekuasaan antara polisi, jaksa, dan juga KPK. Pernah dengar misalnya cicak buaya. Nah, kenapa ini terjadi? Dalam buku gue menjelaskan bahwa karena tadi desain hukum acara pidana yang mengutamakan kekuasaan negara, yang gampang nangkep orang, gampang nahan orang, ini menjadi aset yang besar. Kenapa? Kekuasaan itu begitu besar. Kekuasaan untuk menangkap orang, menahan orang, menyita barang orang tuh nikmat. Pemegang kekuasaan itu adalah orang yang sangat powerful. Dan kekuasaan ini bisa menjadi currency. Currency dalam arti alat tukar, artinya ini mau ditukar apa nih? Ditukar uang bisa, ditukar bargaining politik juga bisa. Nah, oleh karena itu, persaingannya itu menjadi panas. Karena apa sih sebenarnya akarnya? Ya perebutan kewenangannya aja. Ada yang tidak rela untuk diperiksa, padahal dia merasa dialah yang punya kekuasaan untuk meriksa orang. Nah, itu kan persoalannya, karena ada yang dilindungi. Nah, di dalam buku gue, argumentasi gue, karena persaingan ini, karena pertaruhan kekuasaan yang besar ini adalah salah satu faktor utama penghambat kenapa revisi atau perubahan undang-undang acara pidana kita itu membuat gue merasa pesimis. Kenapa? Karena kalau kita merubah desain undang-undangnya, otomatis juga kita mereduksi kewenangannya. Kita mereduksi dalam tanda petik kekuasaannya. Oleh karena itu orang nggak rela dong. Orang udah biasa kekuasaannya besar, udah biasa kerja fleksibel, kerja enak, tiba-tiba mau kerjanya itu nanti dibatasi ini, dibatasi itu. Makanya ada resistensi. Nah, inilah yang gue bahas dalam bab 3, dan menurut gue ini adalah persoalan utama hukum acara pidana kita. Karena ini adalah persoalan resistensi terhadap perubahan,
Karena aparat penegak hukum kita, misalnya polisi dan jaksa terutama, dia sudah cukup dimanjakan dengan kekuasaan yang besar, dengan kerja yang gampang. Karena lo gampang untuk nangkap orang, lo gampang untuk nahan orang. Ketika kekuasaan itu dibatasi, lo nggak mau dong. Ini gue melihat dampaknya ke rakyat-rakyat kayak kita ini, ya, rakyat-rakyat kayak gue ini. Dampaknya kepada advokat juga, pengacara, karena pengacara ini adalah extension ya. Pengacara ini adalah instrumen yang diberikan negara kepada orang yang bermasalah tadi, supaya pertarungannya seimbang. Karena lo dituduh kan, supaya lo ada yang bantuin, maka ada advokat. Nah, di tengah sistem hukum yang seperti ini, ternyata hanya melahirkan advokat yang menghamba. Apa maksudnya menghamba? Karena kekuatan negara begitu besar melalui aparaturnya, sehingga advokatnya nggak bisa ngapa-ngapain selain dia menghamba kepada penegak hukum, seperti orang minta ampun. Nah, kadang-kadang gue juga dalam buku ini, gue juga berargumen karena sistemnya begitu, karena advokatnya tidak bisa melawan, akhirnya proses adaptasinya dia menjadi calo perkara atau yang kita sebut makelar kasus. Karena dia tahu, gue nggak bisa ngelawan dia nih. Akhirnya ya sudahlah, gue main uang aja supaya urusan klien gue lancar. Inilah yang disebut dekonstruksi. Ya, jadi gue tidak hanya membongkar norma-normanya, tapi gue membongkar akar dan implementasinya serta prediksi tentang perubahan gue. Nah, ini semua gue tulis ya tadi bukan sebagai, nggak ada yang nyuruh gue nulis ini juga, tapi karena tadi gue bilang gue mengaplikasikan tips-tips ya tentang menulis yang gue udah share di channel Anatman Research Education Series. Nah, sehingga ternyata gue bisa melahirkan tulisan-tulisan ini. Nah, kalau gue orang yang dulu struggling dulu, yang datang sekolah menulis untuk hanya memenuhi minimum threshold, gue yakin lo semua juga bisa. Harapan gue ini buat yang nonton, buat mahasiswa gue, atau buat semua orang, lo jadi lebih paham, aware tentang hukum acara pidana. Kenapa? Karena ini bukan urusan ahli doang, atau pengacara doang, atau penegak hukum doang. Karena ini urusan lo juga. Karena yang at stake adalah hal yang paling penting dalam hidup lo, seperti gue bilang, yaitu kebebasan lo. Jadi lo paling tidak tahu sedikit lah tentang apa sih syarat-syarat, seberapa gampang sih negara itu mengambil kebebasan gue. Yang mudah-mudahan gak terjadi dalam diri lo, mudah-mudahan gak terjadi kepada keluarga lo. Tapi mudah-mudahan apa yang gue share ini bisa membuka mata lo semua dan membuka pemahaman lo semua. Thank you.